Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sudah pada malam hari ini kita akan masuk dalam satu seminar dan judulnya luar biasa, keluarga yang berbagi dalam perjanjian lama. Oleh kemurahan Tuhan, kita diberi oleh Tuhan kedua narasumber yang luar biasa yang Tuhan pakai sesuai dengan panggilan Tuhan. Mereka berdua ada bersama-sama dengan kita dalam seminar keluarga malam hari ini. Saya akan perkenalkan mereka berdua dari paling ujung, yang ujung sebelah kanan saya atau kiri Bapak Ibu. Beliau adalah Ibu Dr. Debbie Tendean Tamara, Master Teologia, dan beliau adalah Putri Minahasa asli. Bukan kaleng-kaleng, saudara. Ini asli. Orang Manado bilang bukan Damlemo. Ya. Beliau bersekolah dalam Sekretaris Manajemen Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan sarjana ekonomi, dan beliau mengambil S2 atau Master Teologi pada STT kita, Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dulu. Wah, ini sekolah kita, saudara. Beliau bersekolah di sekolah STT kita, kemudian melanjutkan dengan program S3 di Sekolah STT Global Glow Jakarta, tetap dalam STT kita, dan Tuhan memberikan beliau tugas sebagai wakil ketua 2 STT Global Glow Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan mata kuliah yang beliau adalah dosen tetap di Sekolah STT Global Glow. Beliau juga adalah dosen pada pendidikan agama Kristen dalam STT kita. Kita berdoa bahwa beban dan tanggung jawab beliau dalam pekerjaan sehari-hari tidak sebagai dosen, tapi beliau juga adalah memegang manajemen dari seluruh gereja Glow Fellowship Indonesia. Jadi beliau punya tanggung jawab yang besar diberikan oleh senior pastor kita untuk mengelola keuangan dalam gereja kita. Jadi dosen dan manajemen gereja. Kita berdoa Tuhan pakai, Tuhan jaga, Tuhan pelihara supaya tetap sehat. Puji nama Tuhan. Narasumber yang kedua, Bapak Doktor Niki Kansil MTH. Beliau adalah Kaprodi S1 Global Glow Indonesia atau seperti kita. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi anak kita. Beliau sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Provincia Batu. Kemudian beliau melanjutkan dengan S2 di Sekolah Tinggi Baptis Jakarta. Beliau mempersiapkan diri untuk menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai dosen dan menyelesaikan S3 atau doktor pada STT Jakarta, dan beliau adalah dosen tetap dalam S1 yang ada di STT kita, dan beliau adalah Kaprodi dari S1. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita yang kedua. Dengan nama Kansil saya tidak perlu perkenalkan beliau dari mana. Sudah pasti orang Sulawesi Utara begitu ya. Meskipun beliau punya kulit beda-beda tipis sama saya gitu. Beliau tetap orang Sulawesi Utara. Puji nama Tuhan. Kita atau saya akan mempersilakan kepada narasumber yang pertama dengan hormat dan kasih Tuhan Ibu Dr. Debbie Tendean Tamara MTH, kami persilakan. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Maaf saya duduk lansia kemarin, kebetulan beberapa hari yang lalu begitu padat sampai tadi malam masih jam 1:30 lah baru kita beristirahat. Umur saya udah 61 tahun, jadi saya nggak apa, saya duduk ya, nggak apa-apa ya. Oke. Baik, kita akan malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan kita akan memaparkan bagaimana keluarga Kristen memahami perjanjian lama. Nah,
sebelum kita memasuki memahami perjanjian lama, tentunya kita bertanya-tanya apa sih sebenarnya keluarga Kristen. Yang kita tahu keluarga Kristen adalah satu keluarga yang beragama Kristen, ya kan, secara umum. Nah, kita mau mengupas lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya keluarga Kristen itu? Bukan hanya sekedar keluarga yang beragama Kristen, tapi lebih dalam daripada itu. Hanya mungkin memang karena kita berdua dengan waktu yang begitu singkat, yang hanya 2 jam, mungkin pembahasan keluarga Kristen itu kan sebenarnya banyak sekali ya, karena banyak poin-poin. Tapi kita tetap bersyukur karena nanti kalau memang masih ada yang penasaran, masih ada yang pengen tahu lagi lebih lagi, kita terbuka untuk bisa diskus atau bisa hubungi kita melalui WA atau melalui Pak Gembala di sini untuk lebih lanjut lagi mengenai keluarga Kristen. Jadi kalau sampai pada malam ini ada beberapa hal mengenai keluarga Kristen yang belum tuntas, nanti bisa dilanjutkan. Bisa juga by email, nanti kontak person atau email addressnya bisa ditanyakan kepada Bapak Gembala di sini, Pak Yanca, atau administrasi ini Pak Pero ya. Jadi kita mulai ya. Sebenarnya keluarga itu apa sih? Secara umum kita tahu bahwa keluarga itu pasti kan ada ayah, ibu, anak, ya kan. Kemudian ada lagi yang disebutkan keluarga atau keluarga besar, ada ayah, ibu, nenek, kakek, itu termasuk keluarga besar. Jadi keluarga itu ada pertalian, ada hubungan darahnya dalam satu ikatan. Nah, itu kita sebut keluarga. Tapi itu baru kita sebut keluarga. Nah, kalau dibilang keluarga Kristen, seperti apa itu keluarga Kristen? Keluarga yang beragama Kristen atau seperti apa? Next. Kenapa kita sebut keluarga Kristen? Mungkin ada yang sudah memahaminya, bisa sharing-sharing. Ini kita sharing seminar sharing ya. Ada yang jadi apa slide-nya belakangan saya bicara lebih lanjut. Jadi tadi di situ keluarga inti yang mensyaratkan hubungan perkawinan, ada hubungan darah maupun adopsi. Jadi adopsi pun juga diakui oleh Alkitab. Ya, jadi disebut keluarga. Dinamakan keluarga Kristen. Jadi ada suami atau bapak, ada istri atau ibu, kemudian ada anak. Nah, di tengah-tengahnya itu ada Kristus. Itu melambangkan bahwa keluarga ini menjadikan Kristus sebagai sentralnya. Sentral dari keluarga ini adalah Kristus Yesus. Itulah sebabnya dikatakan keluarga Kristen. Bukan hanya sekedar keluarga Kristen, KTP-nya Kristen, agamanya Kristen, baru kita sebut keluarga Kristen. Tapi ada keluarga Kristen secara KTP, secara memang turunan yang udah dari sana jadi Kristen. Tapi kalau dia tidak mensentralkan Kristus dalam kehidupan keluarganya, itu kita tidak bisa sebut juga sebagai keluarga Kristen. Yang dimaksud dengan keluarga Kristen jelas ya, berarti ada Kristus di tengah-tengahnya. Kristus sebagai sentral dari kehidupan rumah tangga mereka. Next. Jadi jelas keluarga Kristen adalah keluarga yang berdasarkan seluruh hidupnya kepada Yesus Kristus. Kalau kurang jelas nanti mungkin ini bisa di cut copy-nya bisa di sharing, nanti di fotokopi bisa dibagi ya. Beribadah kepada Tuhan tentunya untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupannya agar dapat memancarkan kasih Allah. Jadi kita sebagai keluarga Kristen tentunya bukan hanya sekedar kita mensentralkan Kristus, tapi dalam kehidupan sehari-harinya kita tidak memancarkan kasih Kristus, tidak memancarkan kehendak Allah. Dan di dalam keluarga Kristen sendiri, di dalam keluarga, kalau kita sudah mensentralkan Kristus di dalam kehidupan keluarga kita, tentunya di dalam Kristus pasti ada kasih. Ada kasih, karena tanpa kasih itu namanya bukan mensentralkan Kristus dalam kehidupan rumah tangga mereka ya.
Jadi tempat pelaksanaan kasih artinya pelayanan dan pendidikan, karena pendidikan yang utama itu adalah dalam keluarga. Sebelum anak dibawa keluar untuk mendapat pendidikan secara formal, tapi yang paling utama adalah di dalam keluarga. Jadi pasangan ini berarti benar-benar harus terus percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam Yosua 24:15 di bagian B-nya itu dikatakan, tapi aku, Yosua-nya, tapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Next. Sini saya juga mau jelaskan bahwa nanti di dalam perjanjian lama akan dijelaskan oleh Pak Diki bahwa keluarga ini sebenarnya bukan karena si A dan B saling sayang menyayang kemudian jadi keluarga, ya kan? Tapi ini benar-benar inisiatif dari Allah itu sendiri. Kalau kita bisa lihat di dalam Kejadian 2, bisa baca sendiri nanti ya, Kejadian 2 ayat 18-24. Di situ dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi itu adalah inisiatif Allah untuk menjadikan suatu keluarga. Jadi nanti penyidik bisa jelaskan lebih lagi bahwa keluarga terjadi bukan atas inisiatif pasangan A dan B yang saling menyayangi, saling mencintai terus dia jadi keluarga, tapi Tuhan yang menginisiatifkan agar terjadi satu keluarga. Pembahasan dalam perjanjian lama akan lebih jelas dibawakan oleh Pak Diki. Jadi inisiatif Allah, jadi Allah yang merencanakan, dia juga yang mempersatukan, kemudian Allah juga yang akan memberkati. Ini sekilas keluarga dari dilihat dari sisi perjanjian lama, dan memang itu akan dibahas lebih detail lagi oleh Pak Diki. Next. Jadi fungsi keluarga menurut Alkitab itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 28. Mungkin ada yang bisa bacakan, silakan. Ada yang udah dapat? Oke. Siapa yang membacakan? Silakan. Kejadian 1 ayat 28. Jadi itu kita sebagai keluarga itu mewakili Allah dalam mengelola seluruh alam yang diciptakan Tuhan, diciptakan oleh itu sendiri. Kemudian nomor 2 tadi sudah jelaskan bahwa dalam keluarga itu pendidikan dasar, pendidikan yang paling utama adalah di dalam keluarga. Nah itu kita juga bisa baca, nanti bisa baca masing-masing dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Jadi itu pun menjadi satu sampai sekarang ini dasar dari pendidikan Kristen adalah di Ulangan ini jadi lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Jadi pendidikan itu asal mulanya itu ambilnya dari sini, pertama dan utama, yaitu di dalam keluarga. Baru dia ke dalam pendidikan formal, tapi utamanya itu di dalam keluarga. Itu menjadi dasar bukan hanya kita sebagai Kristen, dia akan menjadi dasar seluruh pendidikan Kristen, seluruh pendidikan nasional Kristen itu dasarnya dari kitab Ulangan. Jadi kita harus mengajarkan anak berulang-ulang dan seterusnya. Kemudian dalam satu keluarga itu ada di Efesus, dia menjadi wadah, tempat mengekspresikan cinta, kesetiaan, saling percaya, dan masih banyak lagi. Jadi ada beberapa hal yang disepakati ini, seperti saya bilang tadi, kita tetap belajar ya. Nah, nanti detailnya kalau masih kurang bisa tanyakan kembali. Jadi di dalam keluarga Kristen ada beberapa hal yang harus menjadi kesepakatan bersama, yaitu
pertama jelas harus dan wajib harus sepakat dalam iman, berarti harus seiman. Apakah bisa berbeda? Berbahagia tuh Bu, ada yang keluarganya nggak seiman dia berbahagia, tetap wajib harus seiman, karena kalau tidak seiman dia pastinya punya prinsipnya yang berbeda. Kalau punya prinsip yang berbeda, nanti di dalam satu perahu itu bisa ada dua kepala, dua nakoda dengan prinsip yang berbeda tadi. Jadi kalau satu ke sana, satu ke sini, yang nggak jalan-jalan keluarganya kan. Jadi mereka harus satu, harus seiman dalam dua itu yang paling prinsip. Kemudian harus memiliki visi yang sama. Kita ini sebagian besar sudah berkeluarga ya. Sebelum menikah, sebelum membentuk keluarga, membicarakan bersama nggak visinya? Ada yang sebelum berkeluarga diskus dulu, sharing dulu, kita harus visinya begini, jadi disamakan visinya. Menurut penelitian saya itu memang keluarga-keluarga yang saat ini itu hampir semua berjalan tidak memulainya dengan visi yang sama. Banyak ditinggalkan, maksudnya banyak yang tidak merasa ini penting. Tapi dalam keluarga, sebelum berkeluarga, mestinya harus membicarakan dulu visinya, visi bersama, disatukan. Kalau visinya beda, harus disatukan dulu supaya pada saat berkeluarga sudah mempunyai visi yang sama. Bu, terlambat nggak? Saya udah tua nih kayaknya, tapi nggak ada visinya nih bersama. Nggak ada kata terlambat. Ya kan? Kita duduk bareng bersama, kita bicarakan lagi. Gitu. Wah, anak-anak udah gede, udah berkeluarga juga sekarang anak-anak. Terlambat kali Bu? Enggak menurut saya. Ya kan? Bahkan anak-anak kita ajak, ayo mama papa sekarang lagi merefresh, ya kan? Merefresh kehidupan berkeluarga dengan visi yang sama. Tentunya visi pada saat waktu baru menikah dengan visi yang sudah punya anak cucu pasti ada perbedaannya, dalam arti lebih dalam lagi visinya. Nah, anaknya diajak supaya anak yang masih baru berkeluarga untuk mereka membentuk, membicarakan visi untuk keluarga mereka sendiri, keluarga anak kita ya. Setelah kita bicarakan visi, kita juga harus gini, tumbuhnya itu harus dalam satu gitu ya, satu keluarga sepakat gitu. Tempat bertumbuh tuh jadi ada, kan sering ya kayaknya, bapak di gereja mana, ibunya senang pelayanan di gereja mana, anak mudanya sukanya di gereja lain lagi, karena mungkin ada gereja yang khusus buat anak muda, ada yang satu gereja yang kalau pembahasan mengenai istri wanita sepertinya lebih enak dari situ. Jadi bapaknya di mana, istri di mana, anak di mana gitu. Nah itu nggak benar. Di sini dikatakan bahwa kita harus sepakat di mana tempat kita sekeluarga ini bertumbuh. Gitu. Jadi mari bapak ibu, anak-anak muda, kalau di dalam keluarga masih mencar-mencar, ada yang sana, tapi saya percaya kita semua jemaat di sini semuanya satu keluarga ya. Kita sudah menemani, kita sudah sepakat bahwa kita akan bertumbuh di sini. Kita ajak seluruh keluarga kita. Anak kita juga kita ajak untuk dia bisa bertumbuh di sini. Masuk sekolah minggu, ada yang masuk remaja, ada yang masuk pemuda, ya. Dan kita ikut ambil bagian dalam kegiatan apapun yang ada di kita sebagai jemaat Glow United. Keempat, ya, ini yang sering jadi masalah kan biasanya kalau dalam keluarga ya, karena sejak awal tidak sepakat dalam hal keuangan. Apalagi kalau biasa kadang-kadang masih pertama masih ya nggak terlalu penting keuangan, tapi begitu ada salah satu, kan zaman sekarang ibu kerja, bapak kerja kan. Kalau dulu ibu di rumah, jadi ibunya iya aja gitu kan. Tapi kalau sekarang ibu kerja, bapak kerja, dan kebanyakan juga ada juga ibu yang penghasilannya lebih tinggi. Pada saat penghasilannya lebih tinggi, biasanya disitulah terjadi
perbedaan pendapat mengenai keuangan. Jadi dari awal sudah harus dibicarakan gitu. Kata yang paling mendasar, paling kecil aja lupa. Ibu punya duit banyak kan, gajinya gede. Lihat tetangga di sebelah porsinya lebih bagus. Nah, kayaknya pengen beli juga. Tapi karena dia punya duit banyak, dia nggak nanya-nanya nih sama suami kan. Dia pulang kerja, dia nggak langsung beli aja tuh. Bisa terjadi pertentangan yang cukup besar. Karena biasanya suami kan punya prinsip ya, suami itu apapun kerja suami, pasti suami akan selalu merasa dia lebih bertanggung jawab. Nah ibu gaji gede juga nggak suka, nggak setuju. Mengambil duit saya yang beli nggak pakai duit kamu, ya kan? Belilah, tiba-tiba datang sofa baru di rumah berantem, masa beli kembali sofanya, ya kan? Jadi buat ibu-ibu, nah saya percaya lagi untuk penikmatmu mestinya sudah berapa yang cerita, sudah berapa kali sharing mungkin mengenai ini ya, mengenai. Jadi ibu walaupun gajinya gede, tetap apapun sekecil apapun event kita bukan di sofa lah yang gede, event kita mau beli sesuatu yang kecil aja, tetap kita harus ngobrol sama suami. Saya mau beli ini bisa ya, saya mau walaupun itu bukan sesuatu yang besar. Suami akan senang walaupun dia gajinya lebih kecil. Tapi kalau ibu udah mulai sembarangan belanja tanpa izin suami biasanya akan lebih sering-sering marah kalau merasa apa ya, mumpung ya, maksudnya apa ya, harus menado yang mumpung, maksudnya tuh bawahnya apa ya, kalau misalnya sih gerendengan kalau bahasa Jakartanya tuh mau marah aja, mau emosi aja lihat muka istri gitu kan, karena ini mentang-mentang dia penghasilannya itu besar gitu kan. Kemudian dalam penerapan pendidikan anak juga begitu. Kadang-kadang bisa terjadi kesalahpahaman karena ada salah satu yang penghasilannya lebih besar gitu kan. Jadi kalau dia merasa lebih besar, kalau gue lebih berat mendidik anak, atau ibu-ibu karena kerja, dia menganggap pendidikan anak bukan lagi menjadi tanggung jawab dia gitu, karena saya juga capek gitu kan, sama-sama capek. Dan soal waktu tadi ya, sepakat juga soal waktu ya tadi. Kalau dunia sekarang kan istri sibuk, suami sibuk gitu kan, anak bingung sendiri. Ya, kita juga harus sepakat soal waktu dalam keluarga. Walaupun sesibuk-sibuknya kita harus ada waktu untuk keluarga. Yang paling utama adalah kita harus ada family time dalam hal kita beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan luas sendiri, mama sendiri, papa sendiri, anak sendiri, masing-masing kamar gitu kan. Tapi kita ambil waktu untuk kita ibadah bersama. Kita doa bersama, bukan sama-sama berdoa tapi tempatnya entah di mana, tapi kita doa bersama satu keluarga gitu kan. Nah, pada saat kita doa bersama biasanya pagi hari, tapi kalau ada yang sudah buru-buru pergi, dia lupa bahwa dia belum berdoa bersama, ya kita lakukan sore hari sebelum tidur. Nah, pada saat itulah kita ajak anak diskusi apa kebutuhan dia, apa yang menjadi masalah di hari ini, ya kan? Itu bisa dipakai untuk itu. Sesibuk apapun kita harus mendasari paling pertama sebelum memulai aktivitas kita doa bersama. Saya dari semenjak belum menikah, ibu saya tuh sudah mengajarkan kita untuk doa bersama. Jadi dari kecil harus doa bersama. Sampai akhirnya saya menikah itu terus terbawa. Jadi saya selalu sesibuk apapun, itu kita terlambat, sudah terlambat ya kan. Kadang-kadang udah terlambat, kita langsung berdoa. Saya selalu tetap bilang doa dulu. Walaupun kalau udah kesiangan kan, kalau di Jakarta langsung macet kan, bisa telatnya lebih dari sejam, jalanan bisa 3 jam. Kalau saya di Jatiming ya kan, untuk pergi ke Tambres. Tapi kalau saya jalan jam 5:30, cuma setengah jam sampai Tambres. Tapi begitu jam 6 lewat bisa 3 jam. Kalau kita bangun kesiangan kan, kepengennya doanya ditinggalin kan. Nah, jadi doanya gitu kan, karena
terlambat. Nah, saya bilang doa dulu. Dan itu saya lakukan bersama suami dan anak sampai sekarang. Anak saya sudah menikah, sudah punya anak, saya sudah punya cucu. Anak saya pun juga melakukan hal yang sama. Jadi suaminya yang diajak, kadang-kadang suaminya mungkin belum terbiasa dalam keluarga, masih menganggap doa tidak begitu penting pagi hari. Nah, anak saya sekarang yang saya perhatikan, dia yang kebetulan kita masih satu rumah gitu kan, dia yang ajak suaminya untuk doa bersama. Jadi saya bersyukur kita itu udah hari dasar, karena segala persoalan kita apapun bisa diselesaikan dalam doa kita bersama. Next. Jadi kita harapkan di dalam keluarga kelima aspek ini yang akan bertumbuh, ya, kasih, disiplin yang tadi itu kan, kita harus disiplin. Kalau kita mau doa bersama, kita harus disiplin dalam segala hal. Pagi jangan lelah, ya kan? Dan konsisten, jangan habis seminar ya pagi doa kan, begitu dari seminggu lupa lagi, ya kan? Gak konsisten, hanya pada saat-saat aku habis ibadah, habis KKR, biasanya gitu kan, habis KKR, habis ibadah, habis penegara iman, habis kita dapat pelatihan, kita biasanya kayak di refresh, terus kita mulai deket banget sama Tuhan, ya kan? Semua kegiatan dilakukan, tapi begitu sebulan udah kembali lagi kita seperti semula. Jadi harus konsisten. Kita harus jadi teladan orang tua, maksudnya kita jadi teladan buat anak kita nantinya. Karena nanti pada saat anak kita menikah, yang dilihat pertama adalah figur orang tuanya, kehidupan rumah tangga orang tuanya yang dilihat. Dia nggak lihat ke sebelah tetangga atau siapapun itu, dia akan lihat kehidupan berumah tangga, keluarganya, papa mamanya. Nah, itu akan terbawa dalam kehidupan keluarga mereka. Dan kita juga, ya itu tadi, harus punya peran kita itu sebagai orang tua betul-betul terlihat oleh anak kita, betul-betul menjadi panutan buat anak kita. Next. Donasinya tentunya kita bersatu dalam Kristus. Hubungan yang berkomitmen, nanti ini ayat-ayatnya kita bisa dibagikan ininya, dibagi hak kopinya. Kemudian harus saling cinta dan menghargai. Ini saya skip ya. Next. Tadi saya sudah jelaskan ya sebentar mengenai visi. Jadi kita harus punya visi. Gak ada kata terlambat untuk kita tidak punya visi, ya kan? Visi itu kan pandangan ke depan. Nanti di sini ada penjelasan apa sih itu visi. Nah, untuk mencapai visi itu tentunya kita harus mempunyai misi. Jadi misi itu suatu yang tindakan untuk mencapai si visi itu. Saya ada contoh contoh yang tidak dalam berat sebenarnya, contoh visi dalam keluarga, ya kan? Yaitu sama-sama ini kan lebih pada umum visi ke depan, bahwa kami ingin memiliki keluarga Kristen yang utuh, umum kan? Hampir semua juga mestinya punya visi yang sama seperti ini, ya kan? Diberkati keluarga yang kami bangun ini menjadi teladan bagi anak juga bagi orang lain. Namanya visi. Nah, untuk kita mencapai visi itu apa yang harus kita lakukan? Ya tadi itu, kami akan menerapkan prinsip apa? Paling penting adalah kasih, kan? Kemudian apa lagi? Kesediaan. Jadi suami istri, ya kan, juga harus saling percaya. Biasanya kalau muda-muda ini, iya sih bilang saling percaya, tapi begitu ada sesuatu hal yang bilang, suami saya cemburuan, istri saya cemburuan, karena istri kerja, suami mulai cemburu, ya kan itu punya penghasilan lebih besar, atau pergaulannya lebih berkait atau apa begitu, kan mulai hilang kepercayaan. Karena cemburu, katanya cemburu itu bumbu cinta, benar nggak sih bumbu cinta? Enggak ya, enggak. Cemburu itu tuh salah satu
iblis untuk merusak hubungan keluarga. Nggak betul. Saya juga dulu bilangnya gitu, kalau nggak ada cemburu-cemburunya katanya nggak enak, maksudnya nanti nggak suami-suami pupuk katanya hubungan. Nah ini saya ambil dari dasarnya dari pengajaran Pak Ibu sendiri, bahwa kalau kita punya buku yang 33 maka keluarga adalah surga, itu di situ dikatakan bahwa cemburu itu bukan cemburu cinta. Cemburu itu adalah cara iblis untuk membuat rumah tangganya tidak harmonis gitu kan. Karena kadang-kadang makanya jarang ya cemburu nih, tapi habis berantem cemburu jadi lebih lengket, lebih mesra, katanya seperti itu kan. Tapi itu berulang-ulang, bahkan lebih parah gitu kan. Dan berapa begitu kita melakukan penelitian itu betul bahwa cemburu itu kata orang muda sih, kata orang dulu ya, cemburu adalah cemburu kita, tapi itu bukan. Kadang-kadang hilang, itu berarti kan hilang kepercayaan kan. Dan sini kan kita harus saling percaya kan? Dan tentunya harus konsisten. Dewasa dalam hidup spiritual itu harus konsisten, jangan angan-angan. Jadi visi itu kalau kita lebih ini lagi, detail lagi, kita bisa katakan ini bahasa Tondano atau bahasa Tomoan ya Pak Yance. Jadi visi itu what we believe we can be, ya kan? Saya nggak tahu di bahasa apa nih kan. Jadi visi itu ya. Misinya apa? Kalau tadi kan we can be, kalau misinya itu we can do. Jadi kita harus do something, ya kan, untuk bisa mencapai visi itu. Terus kita kalau lebih jauh lagi kita lihat di situ. Kenapa kita pakai kata we? Kenapa enggak I? Kenapa enggak you? Ya kan? Kita pakai kata we. Ya kan? Karena visi itu kan harus pakat kan, suami istri kalau sudah punya anak, karena udah kemarin waktu baru menikah belum punya visi, ada anak bisa dilibatkan. Jadi we di situ ya, we can be, believe we can be, dan believe we can do. Ini ada sekedar catatan saya ambil dari bukunya Pak Gibran, dibilang kan kalau nggak ada ini visi itu kayak bensin katanya di mobil, kalau nggak ada bensin jalan ke mobil ya kan. Ini saya ambil dari buku Pak Gibran ya kan. Kemudian kayak GPS kita tahu ya apa gitu kan. Kalau nggak ada visi kita nggak tahu nih mau kemana, nggak ada mapnya. Jadi itulah visi itu, lebih apa? Kalau Pak Gibran kan lebih penjelasan itu lebih sehari-hari. Nah, visi yang tadi kita udah punya itu harus di-sharingkan ya. Maksudnya jangan cuma ngobrol-ngobrol dulu, tapi nggak dibahas bersama gitu ya. Ini ada sedikit tips dari Pak Gibran ya kan, bahwa sharing visi dalam keluarga itu supaya bisa jalan bersama ya kan, memiliki kekuatan juga bersama ya kan, jadi nggak merasa sendirian, itu saling menolong dapat dalam mencapai visi tersebut. Ya tadi saya dijelaskan ya, kalau sekarang kan mengatakan jarang ya punya visi, bingung. Saya ngajar visi, saya tanya sama mahasiswanya nggak ada satupun yang punya visi katanya. Apa yang kuliah di sini, saya bilang visinya apa? Nah, saya bilang kadang nggak ada kata terlambat, nggak ada. Sekarang saya selalu mengajarkan mahasiswa itu untuk punya visi. Jadi dia nggak asal sekolah aja tuh, ngapain sekolah di sini gitu kan? Kan sekolah di sini saya merasa terpanggil gitu kan. Apa cukup terpanggil, saya bilang. Apa kamu tahu benar-benar kamu dipanggil, saya bilang gitu kan. Jadi mulai membiasakan ya. Nah pada sekolah dia harus punya visi. Nanti mau berkeluarga harus. Jadi anak-anak muda yang belum berkeluarga mulai dirubah ya kan, cara berpikirnya untuk sebelumnya. Jadi bukan hanya cek kesehatan, mau menikah kan gitu kan, cek kesehatan, konseling ya kan, membicarakan nilai keuangan
dan tidak ada, tapi harus membicarakan masalah visi. Kalau kita punya visi, kita juga harus tentukan visinya apa gitu ya. Nanti ini dibagikan lagi hard copy-nya. Ya, sebenarnya slide-nya masih ada beberapa, tapi saya tutup dengan yang tadi dulu, ya, bahwa visi itu apa yang saya weekend ini, ya kan, sebenarnya visi itu kita weekend. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Karena kerjanya mama ada belum? Udah siap belum? Siap, nggak takut. Karena kerjanya mama itu paling kesel ya kalau udah baca Alkitab masuk dari mama. Apa ini? Ini nanti ada apa dari Pak tips. Ya, puji nama Tuhan kita